Rema hari ini, Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan saja, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dengan sekian banyaknya perbedaan yang ada. Demikian pula saat Risna menikah dengan suaminya, Yonas. Dibesarkan dari dua keluarga yang sangat berbeda latar belakang dan kebudayaan, menyebabkan perselisihan seringkali tidak terelakkan. Perbedaan pendapat sedikit demi sedikit itu ternyata meninggalkan bekas luka dalam hati Yonas, bagaikan bom waktu yang menanti waktunya meledak. Dan benar saja, tidak lama kemudian sebuah gesekan antara Yonas dan mertuanya pun terjadi, yang mengakibatkan bom itu benar-benar meledak dan pertengkaran hebat pun tak terelakkan. Risna kini berada di posisi yang sulit karena dia berada di tengah-tengah antara suami dan orang tuanya, karena mereka tidak mau saling berbicara. Tetapi tidak lelahnya Risna terus-menerus mendoakan agar pemulihan keluarga terjadi atas suami dan orang tuanya. Risna percaya bahwa suatu hari dengan caranya yang ajaib, kedua keluarga dapat bersatu lagi dengan harmonis. Risna pun kerap membujuk suami dan juga orang tuanya agar mengikuti retreat encounter, agar masing-masing dapat mengalami pemberesan dalam hatinya. Sampai beberapa waktu berlalu, akhirnya pun Yonas mau menuruti usulan istrinya itu. Sepulangnya dari encounter, sekalipun pemulihan tidak langsung terjadi, akan tetapi Yonas sudah mau mulai membuka hati untuk terjadinya sebuah rekonsiliasi dengan mertuanya. Perlahan tapi pasti, hubungan kedua keluarga itu pun mulai membaik. Ya, gesekan demi gesekan, konflik demi konflik yang terjadi tanpa kita sadari, pasti akan meninggalkan luka dalam hati. Sama seperti luka di kulit yang tak kunjung diobati, bisa menjadi nanah dan semakin parah. Seperti itu jugalah konflik dan luka yang tidak segera diobati. Itu sebabnya perlu sekali adanya pemberesan yang segera, sehingga luka hati bisa mengalami pemulihan. Datanglah kepada Tuhan, Sang Pemulih dan Penyembuh. Betapa ajaib Allah kita, karena jauh dalam lubuk hati yang terdalam, Ia mengetahui segalanya. Pastikan setiap hari kita pun ada pertobatan dan pemberesan hati, supaya sungguh-sungguh kasih Tuhan yang murni bisa terus mengalir dan bisa kita bagikan untuk keluarga kita. Tuhan memberkati. Pernahkah Anda membiarkan luka hati berlarut-larut dalam hidup Anda? Menurut Anda, mengapa pemberesan luka hati penting untuk dilakukan? Langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk membereskan luka hati? Selidikilah hati kami apabila masih ada luka yang selama ini masih tersimpan. Kami mau melepaskan pengampunan, kami mau dipulihkan ya Bapa. Mampukanlah kami agar kami dapat mengampuni dan sembuhkanlah segala luka yang masih ada di dalam hati ini, agar kami tidak menjadi pahit hati, sehingga kasih-Mu dapat terpancar nyata melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Konflik yang tidak dibereskan hanya akan membuat hati menjadi pahit dan penuh luka.